Pak, kalau Paulus itu rasul, mengapa Alkitab diturunkan kepada Tuhan bukan kepada rasul? Oke, yaitu mungkin itu definisinya pakai definisi agama lain ya, bukan definisi Kristen ya. Yang pertama dalam kekristenan itu ya, firman Tuhan itu tidak turun berbentuk buku diberikan kepada rasul atau nabi, bukan begitu ya. Itu definisinya sudah berbeda. Lalu kenapa Paulus disebut rasul, itu juga tentu saja berbeda dengan definisi agama lain ya. Kemudian Paulus kenapa menyampaikan firman Tuhan, itu juga itu tentang ilham roh ya, ilham firman Tuhan, itu definisi lain. Jadi saya tidak bisa menilai dari definisi yang agama lain, kecuali saya mendefinisikan menurut kekristenan, begitu ya, jawabannya begitu. Jadi pertanyaan Anda tidak saya jawab karena definisinya sudah berbeda gitu ya, berbeda kepercayaan ya pasti berbeda gitu. Jadi yang Anda yakini itu ya hanya tepat untuk kitab suci Anda gitu ya, tapi tidak akan cocok untuk kitab suci yang lain. Sedangkan definisi yang saya pakai itu ya hanya cocok untuk definisi Alkitab ya, kitab suci saya gitu, tidak bisa dipakai untuk definisi yang lain gitu. Rasul itu artinya utusan. Yang diutus dengan pengutus itu harus pernah bertemu, begitu ya. Lah yang mengutus Paulus, siapa yang mengutus Paulus? Itu adalah jemaat di Antioquia gitu. Lah jemaat itu kenapa mengutus ya? Jemaat itu disamakan dengan tubuh Kristus, jadi tubuh Kristus yang dibangkitkan itu menjadi gereja, dan gereja itu bertemu langsung dengan Paulus, dan Paulus kemudian diutus bersama Barnabas untuk menjadi utusan gereja itu rasul Paulus begitu. Jadi definisinya kan berbeda kan. Kalau di tempat Anda, orang yang tidak pernah bertemu dengan pengutus pun juga bisa dianggap rasul gitu. Tapi dalam keyakinan kami tidak demikian, bahwa pengutus dan yang diutus itu harus sudah bertemu berhadapan muka gitu ya. Kalau tidak berhadapan muka, walaupun malaikat itu mengatasnamakan Tuhan, ya tidak berlaku bagi kami ya gitu. Lah sampai sekarang rasul itu masih ada di keyakinan kami. Rasul masih ada, nabi masih ada gitu. Di tempat saudara sudah tidak ada rasul, tidak ada nabi gitu ya. Begitu ya, kalau kita baca Alkitab ya masih ada rasul itu ya, orang yang diberi karunia jabatan ya, atau jabatan itu ada rasul, ada nabi, kemudian ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, begitu. Jadi pertanyaan Anda itu tidak bisa dijawab karena Anda memakai, katakan ukuran yang Anda pakai itu bukan ukuran kitab sucinya orang Kristen, tapi itu ukuran kitab suci lain, begitu. Jadi nggak bisa dijawab itu. Kalau jawab ya harus ada kesepakatan kesepakatan definisi dulu gitu. Dan definisi Kristen saya rasa berbeda, tentang firman Tuhan berbeda, dan Yesus itu tidak datang membawa agama itu enggak gitu ya. Enggak, Yesus itu enggak membawa agama itu, dan juga Injil itu tidak diturunkan dalam bentuk buku, enggak gitu ya.
itu ada definisi-definisi tersendiri gitu. Oke, komentarnya kadang-kadang kurang baik. Seperti saya waktu sebelum menjadi Kristen juga sukanya mengganggu orang. Oke. Oke, terima kasih ya untuk Anda ya.